menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fran Dinata SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Saya bertugas di instansi SD Negeri 1 Kepulauan Pomo, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kesempatan pada kali ini, saya akan melakukan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu pada budaya positif di sekolah. Ini ukurnya ukuran kerja siswa itu 8 kilo 6 kali 9 teras 10 kali 7 5-nya 10 bisa rumah dua kan bisa ukuran teras. Nah, pada apa yang aku mau tahu ukuran ini di pada TVC ya berapa kebutuhan itu ya
Baiklah, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Sambil menunggu teman ada kendala login ke Zoom, acaranya bisa kita mulai sekarang. Alhamdulillah pada kegiatan siang hari ini, meskipun sinyal kurang stabil di Kepulauan Pongo, saya bisa mendiseminasikan kegiatan budaya positif yang akan kita implementasikan di instansi tempat SD kita bertugas. Gitu. Baiklah Bapak Ibu, izin screen. Baiklah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya mempunyai tugas dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 9, yaitu untuk mendiseminasikan budaya positif di lingkungan instansi tempat kita bertugas, yang nantinya bisa kita implementasikan secara kontinu ke depannya supaya menjadi sekolah yang berkembang, yang lebih maju dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, yang telah kita implementasikan ke dalam kurikulum Merdeka, khusus kelas sekarang itu kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Baiklah Bapak Ibu, adapun di sini kontribusi untuk mencapai kompetisi lulusan, yang pertama pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetisinya secara aman dan nyaman. Kemudian bisa menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita di sini bersama-sama dengan kepala sekolah, bersama rekan guru serta warga sekolah, dan kita libatkan yang paling utama adalah peserta didik kita, yaitu juga orang tuanya, untuk mewujudkan sekolah yang lebih maju dan bisa menggerakkan. Selanjutnya, bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian bisa melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam interaksi dengan murid. Adapun capaian khususnya di sini kita bersama-sama bisa mengenal konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian kita bisa bersama-sama bisa menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian juga marilah bersama-sama untuk membuat langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Selanjutnya, marilah kita merefleksikan dan berpikir kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, Bapak Ibu, adapun topik yang akan saya diseminasikan dalam eksplorasi konsep pada budaya positif yang pertama 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 2.3, nanti kita bersama-sama untuk membuat satu keyakinan kelas di kelas kita masing-masing nantinya. 2.4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Dari eksplorasi konsep pembelajaran 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah
dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol dan teori pilihan. Di situ ada stimulus respon, ada teori kontrolnya. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Adapun teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna disiplin ya, sesuai dengan budaya positif yang akan kita implementasikan bersama-sama di SD Negeri 1 Kepulauan Komodo. Berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Adapun nilai-nilai kebajikan universalnya yaitu dari pengertiannya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya bermandiri, bernalar kritis, berkebikaan global, gotong royong, serta kreatif. Selanjutnya eksplorasi konsep pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, pada teori motivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu berasal dari motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau sejenis penghargaan atau hadiah itu juga dari motivasi eksternal yang mana pada dalam diri kita pasti kita selalu memberikan sesuatu terhadap murid ya, baik itu dari penghargaan, dari apresiasi berupa hadiah bagi murid yang mendapatkan nilai bagus gitu. Terus untuk menghargai diri sendiri, ini termasuk dari motivasi internal ya Bapak Ibu, yaitu saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Nah, bisa dari apresiasi kata-kata dan lain-lain. Selanjutnya, merdeka. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dan arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kualitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi interaksi. Nah, ini adalah beberapa bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, kepada murid kita atau peserta didik kita, beri pengakuan secara khusus. Misalnya, nak, kamu pintar, tetapi harus rajin belajar. Kita kuatkan secara membimbing. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Secara pribadi kita dekat secara internal Bapak Ibu. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten.
dan terakhir adalah pada prosesnya. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Pembukanya kemarin saya perhatikan, saya menghargai dan terima kasih untuk. Adapun nilai kebajikan yang diterapkan atau diimplementasikan adalah rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawab. Kemudian pada situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, dan pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kemudian ini ada tindakan guru terhadap hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk dalam hukuman ya Bapak Ibu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Kemudian murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu juga termasuk konsekuensi. Nah, di sini ada tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, adapun hukumannya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka yang waktu pendek Bapak Ibu ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan dengan adanya hukuman tadi, maksudnya anak-anak ini sangat membenci, akhirnya tidak patuh, tetap dilanggar Bapak Ibu. Adapun konsekuensinya anak-anak menghargai disiplin nantinya. Kemudian hukuman itu bersifatnya paksaan. Kemudian dari konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi itu adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk membunyikan kesalahan dari hukuman tadi, sedangkan konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dari hukuman tadi, anak tuh merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini adalah apa itu restitusi ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang asing. Nah, di sini ada identitas gagal dari hukuman itu dan identitas sukses dari disiplin itu. Di sini hukuman itu tadi sudah dijelaskan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan dari restitusinya yaitu suatu merupakan pilihan. Kemudian hukuman tadi siswa dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Pada konsekuensinya siswa dibuat tidak nyaman jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi ini untuk menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dari hukuman tadi korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Kemudian restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian dari hukuman tadi anak-anak mudah tersakiti Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensi anak-anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk kita lakukan bersama-sama nih Bapak Ibu. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus dan pada solusi dan kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, disinilah tahapnya ekspresi konsep pada keyakinan kelas. Nanti kita bersama dengan murid kita nanti membuat suatu kesepakatan di kelas ya Bapak Ibu ya. Sebagai
menciptakan budaya positif atau lingkungan yang positif untuk bisa diimplementasikan bersama-sama dengan siswa kita di kelas. Apa peraturan yang bisa kita buat, yang bisa dilakukan supaya adanya pedoman dalam menjalani suatu kegiatan di kelas. Nah, mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah, di sini bahwa kita tahu bahwa keyakinan kelas itu Bapak Ibu suatu kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Jadi pada nantinya para siswa bisa menjalankan itu tanpa ada paksaan sesuai dengan budaya tadi, adanya restitusi. Kenapa tidak peraturan? Karena peraturan ini bersifatnya mengikat, memaksa, dan efeknya sesuai yang saya jelaskan tadi, yaitu berupa hukuman. Anak merasa tidak disiplin nantinya, anak merasa marah, dan tidak akan menaati peraturan itu yang waktu yang lama, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ini adalah diagram budaya positif. Dari budaya positif, kita buat ke lingkungan yang positif. Dari ke lingkungan yang positif, nanti kita perkecilkan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian baru kita membuat peraturan kelas kita. Nah, di sini ada contoh beberapa kesepakatan kelas. Di sini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah contoh kesepakatan kelas. Untuk nantinya Bapak Ibu bisa buat kesepakatan kelasnya bersama-sama siswa di kelasnya sesuai dengan hasil dari diskusi bersama siswa. Yang biasa kita gunakan itu yang pertama adalah datang tepat waktu, mengucap salam sebelum belajar atau sebelum masuk kelas. Kemudian menjaga kebersihan sekolah dilakukan dengan cara membuat jadwal piket kelas maupun piket umum ya Bapak Ibu biasanya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Biasanya kita melakukan kegiatan sebelum belajar dan sesudah belajar. Kemudian aktif ya, kreatif dalam proses pembelajaran. Artinya ada interaksi antara siswa dan guru. Kemudian tertib harus dikondisikan pada lingkungan suasana yang tertib ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita selanjutnya, apa itu peraturan dan apa itu keyakinan? Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah tanggung jawabnya, bagaimana siswa kita mengembalikan buku itu ke tempatnya. Kemudian pada peraturannya dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain Bapak Ibu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen maksudnya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Adapun keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan bergantian atau menunggu giliran. Kemudian untuk menghormati orang lain bersabar. Gunakan masker itu keyakinan kelasnya untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berada di kelas atau koridor, supaya anak nanti tidak jatuh pada keyakinan kelasnya untuk keamanan. Selanjutnya, eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa terima. Kemudian eksplorasi konsepnya ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 5 posisi kontrol, adalah guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Nah, di sini ada penghukum, bisa pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan juga bisa menjadi seorang manajer. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sebagai penghukum, bisa kata-katanya bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti anak, menyindir anak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Ada siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-kata dari pernyataan tersebut membuat orang merasa bersalah. Nah, jangan sesekali mengungkapkan kata-kata ini kepada siswa kita, Bapak Ibu ya, karena akan membuat siswa kita itu merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan. Kemudian kamu tidak pernah belajar melakukannya. Nah, di sini ada kata penghukum, tidak pernah. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah sebagai pemantau.
Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu. Kemudian kamu selalu yang paling akhir. Ini adalah kalimat penghukum ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari pernyataan-pernyataan ini, inilah yang dibedakan dari 5 posisi kontrol tadi. Ada yang pembuat rasa bersalah, kecewa sekali kata-katanya, ada yang penghukum, tidak pernah, kemudian sebagai teman, lakukan demi ibu atau bapak, sebagai pemantau, memberikan apresiasi berupa stiker bintang. Kemudian sebagai manajer, menyelesaikan masalah, dan terakhir adalah sebagai penghukum. Selanjutnya, ini adalah bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah dan nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Kemudian yang pembelajaran namanya adalah eksplorasi konsep segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Bisa kita lihatkan di situ adanya menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas dan validasi kebutuhan. Nah, di situ ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dalam pembuatan keyakinan kelas kita. Kemudian kita tanyakan kepada siswa kita, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu, dan kemudian bagaimana cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan nanti. Inilah dari segitiga restitusi. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, pada segitiga restitusi, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah dalam menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyelesaikan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini termasuk dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Kemudian pada validasi data, itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Itu guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, kemudian apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Semoga kamu belajar, kemudian apakah kamu bisa melakukannya dengan baik besok pagi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa, yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu menjadi orang yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah disiplin positif dari teori kontrol atau teori Pilham dari Dr. William Glasser. Nah, di situ ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal. Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian 5 dasar kebutuhan manusia tadi: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Kemudian dari segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, sekian diseminasi tentang budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Kepulauan Pongo. Semoga nanti bisa kita implementasikan ke depannya. Terima kasih atas waktunya, meskipun sinyal tidak stabil, ada yang keluar masuk ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang boleh live ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Erpandi, Bapak Bima Putra, Ibu Pipit, Ibu Jiwita, Ibu Suhaimi, Ibu Wila, dan Ibu Nur Hikmah Amalia, dan Bapak Adi Tia. Terima kasih banyak. Silakan live. Terima kasih banyak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah suatu tindakan atau perilaku kita dalam melakukan karakter-karakter yang bagus, yang baik, yang terpuji dilakukan di sekolah. Ini dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu.
Untuk itu perlunya budaya positif yang ada di sekolah. Selama ini kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Contohnya pada kegiatan 5S. Salam, sopan, santun, sapa. Itu sudah diterapkan sebelum masuk pagi-pagi ke pintu gerbang. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak akan membuat kesepakatan sama kalian, yaitu tentang budaya positif di sekolah berupa keyakinan kelas. Sekarang kita sudah berada di kelas 5B. Untuk itu perlunya adanya keyakinan kelas atau peraturan kelas. Untuk apa peraturan ini digunakan? Pertama, supaya kita mempunyai tata tertib, punya aturan, punya perencanaan, mau dibawa kemana kelas kita ini untuk kedepannya. Kedua, dengan adanya keyakinan kelas atau peraturan kelas, mempermudah kita untuk melakukan suatu kegiatan yang ada di sekolah, baik itu dari tiket kelas, baik itu dalam pembelajaran, baik itu dalam tujuan pembelajaran nanti, baik itu untuk menanamkan karakter profil pelajar Pancasila yang ada pada diri kalian. Nah, kemarin coba siapa yang ingat apa saja profil pelajar Pancasila itu? Apa Hafiz? Nomor 1. Iya, betul. Yang kedua apa? Keren. Iya, yang ketiga apa setika? Iya, yang keempat apa? Relatif. Betul tidak relatif? Betul. Selainnya ada siapa? Ada lagi? Bernalar kritis, betul nggak? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu critical thinking, itu bernalar kritis. Terus ada lagi? Ada lagi? Mandiri, betul nggak? Apa yang dikatakan juga? Ya, mandiri. Nah, itulah perlunya ada budaya positif di sekolah untuk juga dalam penanaman karakter dalam profil pelajar Pancasila. Sekarang kita telah menerapkan implementasi kurikulum merdeka yang ada di SD Negeri 1 Kepulauan Riau itu pada kelas 5B. Kemarin sudah kita implementasikan pada kelas 4 dan kelas 1. Sekarang sasarannya kelas 2 dan kelas 5. Nah, anak-anak, budaya positif ini bukan hanya ada di dalam kelas, tetapi juga untuk di lingkungan sekolah. Contoh, budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, melakukan tiket umum, itu termasuk dalam budaya positif. Nah, untuk budaya tiket umum, itu sudah ada nanti, kita buat nanti kesepakatannya bersama warga sekolah kita. Jadi kepentingannya untuk menjaga semua lingkungan sekolah sekitar. Berbeda dengan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu kita buat di lingkungan di dalam kelas kita, hanya kesepakatan antara guru dan siswa, antara anak-anak sama bapak. Jadi bapak mau kalian menulis keyakinan kelas apa saja yang mau diterapkan atau diimplementasikan untuk di kelas 5B ini. Kalian tulis di dalam kertas, boleh sebanyak-banyaknya. Nanti kita diskusikan dan dikumpulkan hasil dari kesepakatan kelas yang telah anak-anak buat. Paham sampai sini anak-anak? Nah, sekarang Bapak kasih waktu 5 menit kepada kalian untuk menulis apa saja pemikiran kalian, pendapat kalian, ide kalian dalam keyakinan kelas yang mau kita nanti sepakati bersama-sama untuk diimplementasikan di kelas 5B, khususnya di SD Negeri 1 Kepulauan Riau. Paham sampai sini anak? Ya. Baiklah, sekarang ayo mulai menuliskan keyakinannya pada kertasnya masing-masing. Nah, Ananda Relisa, sekarang kamu tulis sebanyak-banyaknya apa yang ada di pikiranmu, apa idemu, apa pendapatmu tentang keyakinan kelas yang akan kita buat. Nantinya baru kita sepakati bersama-sama dengan pendapat dari teman-teman yang lainnya. Tulis. Sama juga Naura, tulis apa yang ada di benakmu tentang keyakinan kelas yang akan kita nanti implementasikan di kelas 5B ini.
kali berapa? Bagus sekali. 5. Dua ya. 60%. Mau kita jadikan yang 5. Gibran 60% sama dengan 60 per. Ya, sama dengan iya, Kevin, iya. 60 bagi 3/5. Jadi dari hasil kalian menulis keyakinan kelas kita yang akan kita implementasikan di kelas 5B ini, baru nanti kita sepakati bersama mana yang harus kita ambil, poin-poin mana yang sangat penting, yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di kelas 5B ini. Jadi tulislah sebanyak-banyaknya apa pendapat kalian, apa tanggapan kalian, apa saran kalian, keluarkan idenya. Paham? Ya. Dua kali. Tiga kali. 5. Apa yang terjadi? Ya, 0,5 kan? Jadi kita buat ini 0,6 ditambah 0,5 ditambah 1,9. Satu koma lima ditambah 0,5 tambah dengan 2. Saya, iya, 1,5 0,5 tambah 5 tambah 5 1 tambah 0 tambah 1 0 tambah 6 untuk koma tambah dengan 6 ya, ini 0,6 sama ini ya, karena 0 ini bisa kita tambah ya, cuma 0 ditambah yang ketiga pecahan di yang biasa ini kita jadi pecahan biasa harus menggunakan apa? Yang tadi ini berapa? Ini tadi 60 bagi 25 3 bagi 50 ya. Jadi 3/5 tambah 0,5 ini berapa? 5/10. Kalau kita jadi berapa? 1/1. Nah, anak-anak, karena kalian sudah selesai membuat pendapat kalian sendiri atau ide kalian sendiri tentang apa sih dalam keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas 5B ini. Sekarang Bapak mau melihat hasil dari ide atau pemikirannya Anda Hafiz. Coba Anda Hafiz, kamu sampaikan apa pendapatmu, apa idemu tentang keyakinan kelas 5B ini yang akan kita nanti implementasikan bersama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz. Saya akan mempresentasikan hasil keyakinan kelas menurut saya
di kelas. Berarti jangan berisik di kelas. Terus Datang tepat waktu. datang tepat waktu, berarti disiplin. Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Berarti tidak mendiskriminasikan ras, menghormati. Terus Tidak boleh bullying. bullying, tidak boleh bullying ya, tidak boleh mencela. Terus Membuang sampah pada tempat sampah. membuang sampah pada tempat sampah, berarti jagalah kebersihan. Terus Jangan berisik saat jam pelajaran. iya, terus Laksanakan piket kelas. laksanakan piket kelas. Terus Tidak boleh berkelahi di dalam kelas. iya, terus Jangan main bola di dalam kelas. terus Berpakaian yang rapi. berpakaian yang rapi. Itulah hasil dari ide pemikiran Anda Hafiz dalam keyakinan kelas yang akan kita buat nanti berdasarkan kesepakatan akhir nanti. Silakan tepuk tangan untuk Anda Hafiz. Silakan oke. Sekarang Anda Gibran, maju bacakan hasil ide gagasan kamu. Ada yang keyakinan kelas yang akan kamu implementasikan, yang akan kita implementasikan di kelas 5B ini. Silakan perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gibran. Saya ingin mempresentasikan hasil pemikiran saya sendiri. Saya ingin datang tepat waktu. Terus, Kedua, berpakaian yang rapi. terus, Ketiga, sopan dan santun. terus, Empat, ketika guru menjelaskan kita harus mendengar. terus, Empat, piket kelas bersama teman-teman. terus, Enam, menghias karya sendiri di dalam kelas. terus. Tujuh, kalau ada tugas kelompok kita harus mengerjakan. Delapan, kita harus menghias kelas kita. Terus, Sembilan, tidak ribut di kelas. terus. Tidak boleh bullying. Nah, ada 10 menurut Gibran berdasarkan pendapat dia tentang keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas 5B. Tepuk tangan untuk Anda Gibran. Sekarang Anda Aura maju. Baca perkenalkan dulu. Iya, dengarkan. Terus, Dua, menjaga kebersihan kelas. tiga. Tiga, membuat jadwal piket. Iya, terus, Empat, membuat jadwal mata pelajaran. terus, Lima, menjaga lingkungan kelas. terus, Enam, menjaga ketertiban kelas. terus. Lagi. Memahami saat guru menjelaskan. Iya. Delapan, tidak ribut di kelas. Sembilan, salam kepada guru. Sepuluh, berdoa sama pembelajar. Iya, tepuk tangan. Itulah menurut dari pendapatnya Aura. Sekarang yang terakhir Gibran Raditya. Silakan sampaikan ide pemikiran kamu tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Raditya. Saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya sendiri. Iya. Satu, datang tepat waktu. Iya, terus. Dua, tidak boleh tidur di kelas. Iya, terus. Tiga, tidak boleh makan di kelas. Terus. Empat, tidak boleh berbicara saat jam pelajaran. Iya, terus. Lima, menghormati dan menghargai. Iya, terus. Tidak boleh berbual di dalam kelas. Iya. Membuang sampah pada tempatnya. Iya. Memakai seragam lengkap. Iya, terus. Harus seragam sebelum pergi ke sekolah. Iya, terus. Dan kedua orang tua kita sebelum pergi sekolah atau pulang sekolah. Iya. Tepuk tangan untuk Anda Gibran. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyampaikan hasil dari pemikiran kalian atau ide kalian tentang budaya positif yang ada di sekolah, khususnya di kelas 5B ini. Sekarang hasil ide pemikiran kalian tadi, coba kumpulkan kepada Bapak. Kita buat bersama-sama kesepakatan kelas 5B ini. Ayo, dari Anda Hafiz.
Silakan, Indra, Febri, Yoga, Syakila, Rapi, Ahmad Dervin, Ibrahim Setia, Sanjika, Nazwa, Alizaba, terima kasih. Oke, sudah semuanya mengumpul kan? Nah, anak-anak, sekarang ayo kita diskusi bersama tentang keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Nah, dimulai dari pertama ini adalah datang tepat waktu. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Kira-kira kita ambil atau tidak bagian ini? Kenapa perlunya datang tepat waktu? Karena dengan perilaku disiplin itu akan menanamkan karakter kita sebagai seorang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu kegiatan. Jadi disiplin itu sangat penting. Paham? Jadi yang pertama adalah datang tepat waktu. Berarti di sini kita buat disiplin waktu. Gimana anak-anak? Setuju atau tidak? Baik. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Gimana? Diambil atau tidak? Ini pendapatnya dari Aura. Ambil atau tidak? Baik. Menjaga kebersihan. Kita ambil. Berarti nilai yang diimplementasikan berupa dengan tiket kelas. Kemudian mendengar penjelasan guru, diambil atau tidak? Ini bagus sekali. Berarti harus mengangkat tangan jika ingin bertanya ya. Terus menghargai teman, diambil atau tidak? Diambil. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, tentang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita terhadap Tuhan dan teman kita harus saling menghargai. Kemudian tidak ikuti kelas. Gimana? Ambil nggak? Ambil. Dan yang terakhir pendapatnya dari Syakila, bullying. Tidak boleh bullying. Ambil atau tidak? Ambil, karena ini bullying ini tidak bagus. Sesuatu perilaku yang harus dihindarkan, bullying ini. Nah, ini termasuk ke dalam budaya positif di sekolah, yaitu no bullying. Nah, anak-anak, dari pendapat kalian tadi gimana tentang budaya positif, yaitu kesepakatan kita dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama tadi disiplin waktu, yang kedua menjaga kebersihan kelas atau kelas, terus mengangkat tangan jika ingin bertanya, kemudian menghargai
sepakat atau belum? Baik. Nah, jadi anak-anak, kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang ada di 5B ini. Untuk itu, marilah kita implementasikan secara kontinu, secara berproses, agar penanaman karakter yang ada pada diri kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak mau kalian ada beberapa dari anak-anak untuk memberikan tanggapannya terhadap kegiatan kesepakatan kelas yang kita telah buat. Apakah anak-anak paham? Baiklah, tepuk tangan di semuanya. Nah, anak-anak, tadi kita telah membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas 5B ini. Bapak mau mendengar tanggapan atau testimoni dari anak-anak, terutama setelah melakukan kegiatan ini. Apa yang anak-anak rasakan, apa yang anak-anak inginkan. Nah, kita lihat dulu. Anak-anak Hafiz, silakan maju ke depan untuk membacakan testimoninya. Apa tanggapan anak-anak Hafiz terhadap hasil kegiatan yang telah kita sepakati bersama-sama? Silakan anak Hafiz. Setelah saya melakukan kegiatan bersama-sama dalam membuat kesepakatan keyakinan kelas bersama teman-teman dan meningkatkan kecerdasan. Ya, untuk meningkatkan kecerdasannya. Tepuk tangan untuk anak-anak. Selanjutnya anak Gibran, silakan maju untuk memberikan tanggapan atau testimoni setelah melakukan kegiatan tadi. Sangat senang dan saya dalam kesepakatan kelas 5B bersama teman-teman saya. Iya, sangat senang sekali. Tepuk tangan untuk anak Gibran. Selanjutnya, Riani. Iya. Bagaimana tanggapan Anda, Riani? Bacakan. Tanggapan saya tentang pelajaran hari ini, jadi saya sangat menjelaskan dengan itu pelajaran hari ini karena itu sudah mendatangkan beberapa tentang keyakinan di kelas 5B. Iya, tepuk tangan untuk Riani. Silakan Anda Gibran dia. Dengan adanya kesepakatan kelas dan dalam membuat keyakinan kelas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, itu tadi hasil dari testimoni atau tanggapan dari anak-anak tentang kegiatan kita dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu pada tentang budaya positif di sekolah, khususnya di kelas 5B. Nah, untuk itu Bapak berterima kasih banyak karena kegiatan hari ini dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas sudah selesai. Untuk itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dan secara kontinu, khususnya di SD Negeri 1 Kepulauan Kongo. Apakah anak-anak sudah mengerti semua? Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih.
Ito tangan ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Selamat pagi semuanya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas, pimpin doanya. 1, 2, 3. Baik, coba semuanya berdiri. Tangannya di atas meja. Bapak mau periksa kukunya, bersih nggak? Bersih. Bagus, Risa bersih ya. Iya, Nazwa bagus, bersih juga. Bersih. Gibran, Alizaba, Febriansa juga bersih. Naomi juga. Iya, Nadine juga. Duduk semuanya. Baiklah. Kenapa Bapak melakukan kebersihan? Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalau badan kita bersih, kita hidup sehat. Kita sehat, sekolah pun menjadi semangat. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai implementasi dari kesepakatan kelas yang telah kami buat terhadap kelas 5B, itu kami membersihkan lingkungan kelas, terutama yang ada di lingkungan kelas 5B. Hari ini kegiatan anak-anak itu membersihkan sampah yang ada di depan kelas. Baiklah anak-anak, apakah kalian siap? Siap! Ayo mulai kita bersihkan sama-sama.